من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Yuk kita mulai dulu halaqah kita malam ini dengan membaca firman Allah di dalam surat Al-Qalam. Surat 68. Surat Al-Qalam dari ayat pertama. Kalau yang pada bawa handphone bisa buka Al-Qalam surat 68 dari ayat pertama. Kita tilawah dulu secara bergiliran. Saya bacakan, kemudian teman-teman mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada malam minggu ini kita bisa menghabiskan setengah malam kita dengan hangout di rumah Allah. Kita bisa nongkrong, tapi nongkrongnya kita itu insya Allah jauh lebih berpahala. Memang ada sih tongkrongan-tongkrongan lain selain ini yang berpahala. Kita nggak mengecilkan tongkrongan orang lain. Cuma kayaknya kalau merujuk kepada hadis Nabi, sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah rumah Allah atau masjid. Sehingga sebaik-baik tempat nongkrong di muka bumi itu adalah masjid. Jadi kalau masjid udah jadi tempat nongkrongan anak muda, itu udah keren banget tuh. Pertama, anak muda itu adalah usia terbaik. Di antara sekian banyak level manusia atau jenjang umur manusia, jenjang pemuda itu jenjang pilihan banget ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh kalau misalnya menitipkan risalah agamanya, maka Allah menitipkannya kepada anak muda. Nanti teman-teman cek aja deh di Google berapa usia para sahabat ketika masuk Islam. Rata-rata di bawah 30 tahun. Jadi yang kita kenal dengan nama-nama besar tuh rata-rata usia mereka di bawah 30 tahun. Berapa umur Umar bin Khattab ketika masuk Islam? 27 tahun. Atau yang lebih muda lagi, lebih banyak lagi. Termasuk yang paling kecil salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi rata-rata usia sahabat itu anak-anak muda.
Bahkan bisa disebut kalau di zaman kita mah dengan istilah ABG itu. Anak ABG banget, bukan anak muda, ABG malah masih usia anak SMA, usia baru kuliah. Itulah usia-usia ketika Allah menitipkan Islam kepada mereka. Dan nanti tokoh-tokoh keberhasilan dalam sejarah Islam itu juga rata-rata anak muda. Dan salah satu yang paling menonjol adalah Muhammad Al-Fatih yang berusia 21 tahun, tetapi memimpin pasukan 100.000 orang pasukan. Ini luar biasa. Tapi sebelum saya lanjut, ini mohon maaf, ibu-ibu kelihatan atau mau dibuka ininya, tirainya, atau mau gitu aja? Boleh dibuka yang sebelah sini. Ini loh. Nah, ibu kelihatan saya? Ya, kenapa saya bilang keren kalau anak muda nongkrongnya di masjid? Pertama, anak muda itu emang sebaik-baik usia syabab atau fata. Bahkan Nabi Musa itu anak muda, rata-rata para nabi itu anak muda. Nabi Ibrahim kita tahu di masa mudanya tuh dengan jiwa semangatnya Allah berikan risalah tauhid. Nabi Musa yang petarung tuh, saking petarungnya Nabi Musa, nggak ada niat bunuh orang, cuma digituin doang orangnya mati gitu kan, didorong gitu mati, saking kuatnya Nabi Musa. Anak muda banget, udah gitu masih jomblo lagi kan. Nabi Musa pas masih di Mesir kan masih jomblo tuh. Pulang dari Madian baru udah nikah. Jadi masih jomblo, udah hebat, udah gitu hijrah ke Madian. Kalau sekarang Madian itu kalau nggak salah daerah Yordania. Sampai di sana ketemu cewek, 2 orang cantik-cantik, solehah lagi kan ya. Lagi apa? Lagi ngantri air. Terus Nabi Musa sebagai jomblo sejati nanya gitu, apa yang kalian kerjakan? Apa yang kalian inginkan? Maafat buku mah, kata Nabi Musa. Ini pertanyaan jomblo sejati. Kalau jomblo yang nggak sejati, nomor HP-nya berapa? Itu mah nggak sejati itu. Kalau yang sejati, bisa saya bantu gitu. Dia menawarkan sesuatu yang bermanfaat, bukan minta sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya, ayah kami udah tua segala macam. Ya udah biar saya aja yang nimba air. Nah pas nimba air itu kelihatan gimana Nabi Musa itu gagah, keren, orangnya cool banget, orangnya amanah. Akhirnya cewek-cewek ini diam-diam menilai Nabi Musa kan. Coba perhatiin deh ayatnya tuh. Surat Al-Qasas. Gimana cewek ini diam-diam menilai Nabi Musa. Gimana nilainya? Tersirat dalam kata-kata mereka kepada ayah mereka, wahai ayah, laki-laki itu qawiyun amin. Laki-laki yang kuat dan amanah. Dari mana dia tahu kalau dia nggak nilai? Jadi cowok jomblo yang keren tuh kayak Nabi Musa tuh, bukan campur segala macam, bukan. Justru dia bisa memberikan kesan yang luar biasa dari seorang cewek yang soleha dengan amanahnya, dengan kekuatannya. Kekuatannya tuh bukan nunjukin otot gitu, lihat nih sebelah ini berapa, enggak, bukan pas dia lagi pindah gitu, enggak. Dia tunjukin kekuatannya itu dengan cara menolong, memberikan perlindungan, dan amanahnya itu apa? Pas jalan pulang dari sumur itu kan si ceweknya datang lagi, Nabi Musa kan di bawah pohon terus bilang, ya Allah saya sangat membutuhkan rezeki darimu karena udah lapar. Datanglah salah satu dari 2 cewek ini ke Nabi Musa, dia bilang, ayah saya mengundang kamu makan di rumah sebagai ucapan terima kasih. Oh ya udah, jalan. Nah pas jalan itu Nabi Musa di depan, ceweknya di belakang. Itu jalan yang benar. Kalau yang nggak benar, ceweknya di depan, dia di belakang. Jadi dia bisa merhatiin cara jalan cewek dan segala macam lah, nggak usah saya jelasin ya, udah pada tahu tuh. Nah itu yang pokoknya. Nah kalau Nabi Musa karena amin, dia jalannya di depan, ceweknya di belakang, sehingga beliau tidak perlu harus melihat sesuatu yang tidak boleh beliau lihat. Tapi kan Nabi Musa nggak tahu jalan, gimana caranya? Gampang, tinggal bilang belok kanan, belok kiri, kayak gitu aja. Jadi belok gitu sampai ke rumah, sehingga perempuan ini paham, oh ini cowok ini keren banget nih, udah kuat, orang yang amanah, orang yang cool dan segala macam. Kalau bahasa anak muda mah bukan cool, keren gitu ya. Jadi benar-benar ini cowok keren banget nih. Nah, itu tuh radikal, cowok radikal banget, radikal tapi dalam apa yang positif. Akhirnya orang tua si cewek ini juga ngerti elegan cara berkomunikasi. Pas ceweknya bilang dia cowok yang kuat dan amanah, orang tuanya langsung paham, oh berarti anak saya tertarik sama laki-laki itu.
Kalau sekarang kan harus jelas banget, baru ya udah jelas juga masih belum direstui. Kalau dulu mah sindiran aja orang tuh udah ngerti gitu. Saking elegannya bahasa komunikasi langsung. Ayahnya bilang ke Musa, maukah engkau menikahi salah satu dari putriku dengan mahar sekian tahun bekerja. Kalau kamu mau menambahkan silakan, itu ihsan dari kamu. Bekerjalah Nabi Musa di sana sampai akhirnya punya anak dan kembali ke Mesir. Artinya Allah selalu nitipin dakwah ini kepada anak muda. Jadi kalau mau ditanya, Muslim yang keren itu apa? Ini kalau versi saya, hasil bacaan saya, Muslim yang keren itu muda, taat, asik. Itu Muslim yang keren. Muda, taat, tapi asik. Sehingga saya bilang kalau misalnya anak muda udah senang ke masjid, itu keren banget. Usia-usia yang paling luar biasa berharga. Dan kalau kita membaca di dalam Al-Quran, Allah secara jelas sengaja menyebutkan satu di antara sekian banyak kisah anak muda di dalam surat anak muda yang bersembunyi di dalam gua, yaitu Ashabul Kahfi. Dan itu semuanya anak muda. Dan semuanya jomblo loh. Lagi-lagi anak muda usia jomblo, berarti kan usia muda banget. Semuanya anak muda, semuanya jomblo, dan mereka dari berbagai macam komunitasnya masing-masing. Ada anak jalanan, ada anak pejabat, ada anak pedagang, orang-orang kaya, ngumpul. Ada yang bilang 7 orang, 8 dengan anjingnya, dan seterusnya kan ayatnya gitu ya. Yang jelas mereka berkumpul, terus mereka akan yang dahsyatnya luar biasa. Bahkan saking menyejarahnya gerakan itu direkam oleh Al-Quran. Al-Quran itu selektif banget loh, ngambil nama-nama dan tokoh-tokoh sejarah. Jadi kalau udah masuk dalam Al-Quran, itu berarti benar-benar keren. Karena Al-Quran nggak mau sembarangan orang masuk dikisahin. Kalau cerita mah nggak penting-penting amat, nggak akan dikisahin oleh Al-Quran. Di bawahnya nanti dikisahkan oleh hadis. Tapi kalau Al-Quran sampai ngisahin, bahkan sampai beberapa lembar di surah Al-Kahfi, ini nunjukin bahwa mereka tuh orang-orang yang luar biasa. Anak muda. Jadi usianya usia terbaik. Ngumpulnya di mana? Di tempat terbaik. Apalagi yang lebih baik dari ini? Anak muda ngumpul di masjid. Anak muda adalah usia terbaik, masjid adalah tempat yang terbaik. Berkumpulnya dalam sebuah majelis yang terbaik, yaitu majelis ilmu. Sehingga rasa-rasanya tidak ada lagi majelis yang perlu dicemburuin daripada majelis atau ngumpulnya anak muda di masjid untuk menuntut ilmu. Itu luar biasa. Bahkan seandainya malaikat bisa cemburu, mungkin malaikat cemburu pengen menjadi anak-anak muda seperti Ashabul Kahfi, atau para Anbiya, atau para Hawariyin, atau para Ribbiyun, atau para Muhajirin dan Ansar. Sehingga malam ini kita akan bahas tentang menjadi seorang Muslim yang pengennya sih menjadi seorang Muslim yang di mata Allah dan Rasulullah itu luar biasa, yaitu menjadi seorang Muslim yang muda, taat, dan asik. Teman-teman sekalian, pertama saya pengen sharing beberapa cerita tentang anak muda di zaman Rasulullah SAW. Salah satu yang bagi saya itu paling menakjubkan adalah Mus'ab bin Umair. Tahu ya, Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang pertama banget diutus ke Madinah. Jadi yang membuka jalan dakwah ke Madinah itu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, by the way, adalah seorang anak muda, cowok tuh yang sangat menjaga penampilan. Sangat-sangat menjaga penampilan. Ada Usman ini menjaga penampilan banget, tapi Mus'ab di atas Usman lagi. Dia tuh harus stylish banget. Kalau bajunya warna ini sampai ke bawah tuh harus matching gitu. Benar-benar orang yang menjaga penampilan, terus parfumnya parfum khusus. Sampai diriwayatkan bahwa Mus'ab bin Umair itu parfumnya satu-satunya di Mekah, tidak ada orang lain yang pakai parfum itu. Sehingga kalau Mus'ab lagi lewat satu gang, terus dia udah lewat, tuh cewek-cewek itu pada tahu Mus'ab gitu, karena parfum itu cuma dipunyai oleh Mus'ab bin Umair. Jadi parfumnya aja dikejar-kejar sama orang gitu. Saking kerennya Mus'ab. Ternyata Nabi itu kalau mengutus seorang dai itu yang cakep. Mengutus seorang dai itu benar-benar seorang brand ambassador gitu. Seorang duta yang memang keren banget. Nggak diutus asal orang, pergi aja dakwah sana, nggak menarik. Ternyata menarik itu juga penting. Sehingga Mus'ab bin Umair yang dipilih oleh Rasulullah ke Yathrib, yang kemudian menjadi Nabi Madinah Nabi. Kenapa? Orangnya secara penampilan itu keren. Secara akhlak, orangnya tuh asik banget gitu. Bahkan di antara sahabat secara fisik, Mus'ab bin Umair ini paling mirip fisiknya dengan Rasulullah SAW. Sampai ada istilah dari ulama,
Seolah-olah kalau Mus'ab bin Umair lewat, orang akan memanggilnya ya Rasulullah, dikira itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking miripnya fisiknya Mus'ab bin Umair dengan Rasulullah SAW. Nah, penampilannya bagus, kemudian dia orang yang sangat setia dan sangat berbakti kepada ibunya, berbakti banget sama ibunya. Pokoknya kalau udah atas nama ibunya, udah yang lain ditinggalin. Ibunya luar biasa, dia berkhidmat kepada ibunya. Termasuk orang yang menafkahi ibunya selama ini, berdagang untuk ibunya, bekerja untuk ibunya, ibunya single parent, itu Mus'ab bin Umair. Yang paling menarik dari Mus'ab bin Umair, akhlaknya. Akhlaknya tuh luar biasa, lembut banget. Dan Nabi senang kepada orang-orang yang lembut. Bahkan hadisnya apa? Sesungguhnya Allah itu rafiq. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dan yuhibbur rifqa, dan menyukai kelembutan. Dan Allah memberikan kepada orang-orang yang lembut sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang kasar. Allah berikan kepada orang-orang yang lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kasar. Ada dua orang sahabat yang sangat-sangat luar biasa, senior hebat banget. Yang satu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Allah memberikan sesuatu kepada Abu Bakar As-Siddiq yang tidak diberikan kepada Umar. Sampai Umar menjadi selembut Abu Bakar baru Allah berikan. Kadang kita berpikir, saya pengen jadi Umar, yang keras, yang kasar, yang apa. Kita pikir itu sesuatu yang selalu dimanfaatkan oleh Islam. Ternyata Umar juga sering menangis sifat kasarnya. Ghalidun syadid. Orangnya keras dan kasar. Sehingga ketika Umar jadi khalifah, dia menangis jangan sampai ada masyarakat yang merasa terzolimi, jadi susah gara-gara saya. Allah, dia sering muji-muji Abu Bakar. Aduhai seandainya Abu Bakar masih hidup. Aduhai seandainya Abu Bakar masih hidup. Jadi salah satu yang menarik dari Mus'ab bin Umair, sikap lemah lembutnya. Dan sikap lemah lembut ini penting sekali dalam dakwah. Kalau kita pengen ngajak teman kita, pengen berdakwah kecil-kecilan, nomor satu yang harus kita miliki itu adalah sikap lemah lembut. Dan jangan salah paham, kadang orang berpikir sikap lemah lembut itu lemah. Enggak. Lembut itu tidak berarti lemah. Dan keras itu tidak berarti tegas. Tegas dalam persepsi agama artinya berpegang teguh kepada prinsip. Tidak harus dengan suara lantang. Tidak harus teriak-teriak. Tetapi dia berpegang pada prinsip, itulah tegas. Ada orang yang teriak-teriak tapi bukan hal yang prinsip. Sehingga dia merasa ini Ustaz yang tegas nih kayak gini, teriak, wah segala macam. Enggak seperti itu ketegasan. Enggak selalu dengan suara yang lantang. Ketegasan itu adalah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama, tetapi dengan cara yang lemah lembut. Nah, Mus'ab bin Umair lemah lembut banget. Terbukti apa dalam adegan ketika Mus'ab diutus ke Madinah, Nabi kan kalau utus orang itu tahu orang ini yang cocok untuk kondisi di masyarakat yang ingin didakwahin. Nah, orang Madinah ini kan tipe orang Ansar, tahu sendiri kan, Ansar itu lembut lembut, orangnya tuh terbuka, orangnya tuh lebih lebih mudah bergaul ketimbang orang Muhajirin yang fanatik. Ketimbang orang Mekah, Quraisy yang fanatik. Diutuslah Mus'ab. Nah, pas Mus'ab sampai ke Madinah, Mus'ab itu ngedakwahin orang-orang di Madinah itu nggak terlalu banyak ceramah. Ngobrol aja, ngobrol, berteman sama mereka, sedikit-sedikit disampaikan tentang Islam itu apa. Sampai-sampai suatu hari ada seorang laki-laki namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh Madinah, tokoh orang Ansar yang paling terkenal. Bahkan ketika dia meninggal dalam perang Ahzab tuh, istri keluarganya tuh menangis meratapi kematian Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kata Bilal, ya amat Allah, wahai ibu, janganlah engkau meratapi mayit. Meratapi mayit itu dosa besar. Apa kata Rasul? Biarkan dia. Sesungguhnya setiap perempuan yang meratapi kematian suaminya berbohong, kecuali yang meratapi kematian Sa'ad bin Mu'adz. Artinya, kematian Sa'ad bin Mu'adz itu layak banget diratapin. Layak banget ditangisin. Saking keren dan pentingnya Sa'ad bin Mu'adz. Waktu itu belum masuk Islam Sa'ad bin Mu'adz. Dia masih orang yang kasar gitu, orang yang sombong. Ketika melihat Mus'ab bin Umair lagi ngobrol sama orang-orang Madinah, kemudian citra Mus'ab bin Umair mulai didengar dari banyak omongan orang-orang Madinah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz datang dan kalau bahasa kita mah marah-marah kepada Mus'ab. Hai orang ke Makkah, ngapain kamu ganggu kami di Madinah? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menyebarkan ajaran baru yang sesat segala macam. Dimarah-marahin gitu. Ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu tepat banget memilih seorang utusan. Apa kata Mus'ab bin Umair? Duduk dulu. Kita bicara baik-baik. Kalau menurut kamu ada yang salah dengan ucapan saya, maka saya akan pergi. Tapi kalau menurut kamu ini baik, maka terimalah.
Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz dibilangin baik-baik itu terus ditepuk dadanya, dia dulu, ya udah, kamu mau ngomong apa? Jangan lama-lama. Kan masih sombong gitu ya, hamiyah jahiliyah. Terus kata Mus'ab bin Umair, saya kesini hanya menyampaikan satu pesan dari orang yang sangat mulia, yang jujur di Mekah. Pesan apa? Pesan silaturahim. Pesan silaturahim. Ternyata ketika berdakwah itu ditanya apa itu Islam, yang pertama dijawab itu Islam itu bukan akidah, ibadah, enggak, tetapi akhlak. Apa itu Islam? Akhlak. Tapi dalam bahasa silaturahim. Oh, gimana silaturahim yang kamu ajarkan? Menyambung orang-orang yang memutuskan, yang marah itu disambung, yang bermusuhan itu jadi teman, jadi sahabat. Diajarkan tentang silaturahim yang luar biasa. Oh, akhirnya dia merasa mukni, merasa tenang dengan jawaban Mus'ab. Ditanya lagi, terus apa lagi? Islah dzatil bain, mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Terus apa lagi? Anta'budallah wahdah la tusyriku bihi syai'an. Menyembah Allah saja dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu apapun. Baru yang ketiga jawabannya adalah akidah dan ibadah. Nomor 1 dan 2 akhlak baru akidah dan ibadah. Setelah Mus'ab bin Umair membujuk pelan-pelan, diajak ngobrol santai lagi, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz merasa nyaman, dia tertarik dan bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Udah masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz akhirnya cari lagi temannya sesama pemimpin sukunya, ketua kabilah, namanya Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ini, kalau kita baca ceritanya, salah satu sahabat yang kalau baca Al-Quran tuh powerful banget. Kan ada Abu Musa al-Asy'ari yang terkenal bacaannya bagus, suaranya bagus, menarik. Nah, ada juga sahabat namanya Usaid bin Hudayr al-Ansari, orang Ansar. Ini Usaid bin Hudayr ini kalau baca Al-Quran itu awan tuh ngumpul di atasnya. Dia baca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai datang awan-awan tuh berarah ke arahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai mendung. Sampai menggumpal banyak di atas Usaid bin Hudayr ketika dia baca Al-Quran. Dia kira ini mau turun hujan, akhirnya dia pulang. Menyudahi bacaannya, dia pergi. Kemanapun dia pergi, awan tadi tuh ngikutin dia. Itu dahsyatnya bacaan Usaid bin Hudayr. Ternyata masuk Islamnya juga dari Mus'ab bin Umair. Datang Sa'ad bin Mu'adz yang tadi udah masuk Islam, bilang ke temannya Usaid, sama-sama pemimpin kaum, hey Usaid, tuh ada orang tuh dari Mekah tuh ngajarin ajaran-ajaran baru, kayaknya agak-agak gimana gitu, coba kamu datang ke sana, daripada nanti kaum kamu terpengaruh sama dia, dipanas-panasin. Datang Usaid bin Hudayr, mana orangnya? Mus'ab, mana Mus'ab? Ketemu Mus'ab dimarah-marahin, mau dipukulin sama dia. Mus'ab tenang, udah tenang dulu, kita ngobrol dulu aja, santai aja. Udah ngopi kalau bahasa kita aja. Udah santai aja lah, nggak usah terlalu serius. Udah diajak ngobrol panjang lebar. Mus'ab ini pandai banget mengambil hati orang. Akhirnya Usaid bin Hudayr menitikan air mata. Dia sadar, dia paham, dia asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terkumpullah sekelompok sahabat yang kemudian dibawa menjadi Bai'ah Aqabah 2, bai'at kepada Nabi. Baru setelah itu Nabi siap hijrah ke Madinah. Artinya apa? Muslim yang keren tuh kayak Mus'ab bin Umair. Bukan pamer kekuatan, tetapi berhasil meraih hati orang lain. Orangnya baik, dan dengan kebaikan hatinya, dia berhasil meraih hati orang lain. Bukankah dakwah itu adalah beda sekali antara dakwah, da'i dengan hakim. Kalau saya ada prinsip, nahnu du'at, laisa qudat. Kita ini da'i, bukan hakim. Apa bedanya da'i dengan hakim? Kalau hakim itu ngejudge, menghakimi, mengeluarkan keputusan benar dan salah, sesat dan petunjuk dan segala macam. Sedangkan da'i nggak ngejudge, ngajak. Nahnu du'at, laisa qudat. Kita ini da'i, bukan hakim. Sehingga kalau ada yang nanya ke saya, apa Ustaz hukum ini, apa Ustaz hukum itu, saya tidak akan jawab fatwa hukum, tapi saya akan ngajak. Misalnya ada yang nanya, Ustaz, saya mau nanya nih, boleh nggak saya ikut ngaji tapi saya nggak berjilbab, nggak mau pakai jilbab, tapi saya pengen ngaji. Saya bilang, boleh aja. Bukan boleh nggak berjilbab, kan? Boleh ngaji walaupun nggak berjilbab. Namanya orang belum berjilbab. Ikut ngaji dia tuh ke masjid. Udah ngaji, dengerin, nggak enak sama yang lain berjilbab, akhirnya dia pakai mukena. Setelah sekian lama, akhirnya dia bawa jilbab kecil, ditaruh di tasnya, pas masuk masjid dia ikat di sini. Katanya agak gatal sih awalnya di sini tuh pas awal-awal pakai jilbab. Lama-kelamaan dia rajin ngaji tuh. Seminggu ngajinya 3 kali dan setiap ngaji pakai jilbab. Lama-kelamaan suaminya bilang, ya udah kita ngaji aja tiap hari, biar tiap hari pakai jilbab. Tiap hari ngaji, tiap hari pakai jilbab. Lama-lama dia ngerasa kayaknya
udah kadung pakai jilbab, udah aja nih sekalian setiap hari pakai jilbab. Alhamdulillah sekarang sudah memakai jilbab. Ini artinya dakwah itu bukan soal apa hukum membuka aurat, bukan itu. Itu namanya fatwa, bukan dakwah. Dan fatwa itu tugasnya majelis ulama. Kalau kita bukan ulama, kita mah dai. Sehingga kita tidak berfatwa, tapi kita ngajar. Sehingga kita nggak mengatakan membuka aurat itu dosa, bahwa ini adalah maksiat, setiap cantik itu akan nanti dihisab, masuk neraka. Bukan gitu. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahin, jangan persulit. Dan beri berita gembira, jangan memberi menakut-nakuti. Akhirnya ngajak. Mus'ab bin Umair menggunakan kaidah dakwah ini. Sehingga lewat Mus'ab bin Umair, banyak orang-orang yang Madinah sampai hari ini menjadi muslim dan taat kepada Allah SWT. Bayangin ya, satu orang yang kita ajak masuk kepada Islam, kata Nabi, khairun laka min humurin ni'am. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang tuh yang masuk Islam lewat kita, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana kalau satu kota, yaitu Madinah? Dan bukan cuma satu zaman, sampai sekarang udah 1400 tahun. Beranak pinak semuanya menjadi muslim dan semuanya taat kepada Allah, beribadah di Masjid Nabawi. Pada hafiz Al-Quran itu banyak sekali anak-anak Madinah. Ketika saya umroh, saya suka nge-shoot anak-anak yang lagi ngafal Al-Quran. Semua mereka ini Islamnya lewat Mus'ab bin Umair. Sehingga setiap keislaman mereka pahalanya mengalir kepada Mus'ab bin Umair tanpa mengurangi pahala mereka. Apa kurang keren tuh kayak gitu? Mus'ab bin Umair. Dan caranya gampang banget. Kita nggak harus jadi seorang yang fakih. Untuk menjadi dai itu nggak harus menjadi seorang yang alim. Kalau mau jadi seorang yang alim, maka nanti masuknya ke ulama, ke mufti. Sedangkan dai tidak harus menjadi seorang yang alim. Kalau kita nggak ngerti, yang penting kita ngajar. Jangan ngajar. Kan ngajar beda dengan ngajar ya. Kalau ngajar, kita kasih tahu yang benar, yang salah, yang halal, yang haram. Kalau ngajar, aduh, saya juga nggak tahu. Yuk kita bareng-bareng aja dah ngaji dah, gitu. Ngajar aja tuh. Ngajar ke masjid, bukan ngajar di jalan-jalan. Kalau kita ngajar di jalan-jalan, tadi kira ada lagi baru nih, kata teman-teman kita ya. Udah aja ngajar ke masjid. Nah, Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat keren yang luar biasa. Dan dia manfaatkan penampilannya, gayanya, akhlaknya, daya tariknya. Semua itu untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kenal di Bandung itu beberapa anak-anak muda yang keren. Baik yang anak skate, anak musik, anak surf, anak geng motor, itu orang-orang yang luar biasa. Menurut saya itu menarik. Penampilan mereka itu good looking, terus akhlaknya orangnya cool gitu, keren lah. Ternyata ketika itu dimanfaatkan buat dakwah, itu luar biasa hasilnya. Ketimbang kalau misalnya kekerenan mereka, penampilan mereka hanya untuk memikat hati seorang gadis yang belum tentu akan jadi pasangan hidupnya. Lebih baik dia pakai untuk memikat hati orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memikat hati orang-orang untuk tunduk dan taat kepada pencipta langit dan bumi. Itu luar biasa. Ini namanya keren. Ketika dia memanfaatkan kesempatannya sebagai anak muda, daya tariknya, kemampuannya, semangatnya untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk taat kepada Allah SWT. Satu aja masuk ke masjid lewat kita, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan pahalanya nggak akan pernah terputus. Bayangin, ada satu teman kita nih, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Kita ajak dengan akhlak, kita ajak akhirnya mau ke masjid. Maka setiap kali dia ke masjid, maka setiap langkah kakinya itu kita dapat pahala. Setiap langkah kakinya. Sekali ke masjid itu pahalanya segede apa coba? Bahkan orang yang sholat asar berjamaah di masjid aja, yang tadinya berzina, Allah maafkan semua kesalahannya. Dosa besar dihapuskan semuanya. Gimana kalau kita yang ngajar, sementara dosa-dosa kita itu juga banyak, maka Allah akan menggugurkan setiap dosa kita lewat langkah-langkah kaki orang yang datang ke masjid, yang dia datang gara-gara ajakan kita. Itu luar biasa. Yang lebih nggak kebayang di saya tuh ada muda lain, usianya sekitar 35 tahun, seusia saya sekarang, namanya Abu Bakar. Dipanggil Abu Bakar tapi masih muda. Ada yang bilang 35, ada yang bilang 37, sekitar 2 atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah. Bayangin ya teman-teman, dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, siapa aja? Ada yang hafal? Pastinya 4 lah yang kita hafal ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus yang kelima siapa? Sa'ad bin Waqqas, oke. Terus siapa? Bilal nggak masuk yang 10 ini, masuk yang lain. Khalid masuk yang lain. Abu Ubaidah bin Jarrah.
Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, terus siapa lagi? Zubair bin Awam, dan yang terakhir Sa'id bin Zaid. Oke, 10 orang ya. Dari 10 orang yang dijamin surga ini tanpa hisab, 7 orang itu masuk Islamnya lewat Abu Bakar Siddiq. Bayangin, yang nggak masuk Islam lewat Abu Bakar itu cuma Ali sama Umar. Kalau yang lain semuanya masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Bayangin 7 orang. Nah, salah satu di antara 7 orang itu katakanlah misalnya kayak Utsman bin Affan. Bukankah setiap orang yang masuk Islam itu berarti amalan dia sejak dia masuk Islam sampai akhir hayatnya dapat pahala kepada orang yang belajar? Berarti Abu Bakar dong. Salah satu aja diambil, Utsman bin Affan. Sebesar apa pahala Utsman bin Affan? Sekali dia nyumbang, itu kalau kita konversikan ke rupiah, itu sekali nyumbang untuk perang kayak perang Tabuk, itu jumlah sumbangan Utsman bin Affan itu di atas 20 miliar. Ngasih onta, ngasih kuda, ngasih emas, ngasih segala macam. Onta aja dia kasihnya ratusan ekor onta loh. Dan satu ekor onta itu harganya berapa? Jangan onta yang sembelih aja. Onta perang itu satu ekornya minimal harganya 100 juta. Dia ngasihnya ratusan ekor onta. Udah gitu ngasih kuda, satu ekor kuda itu harganya 60 jutaan sampai 100 jutaan. Bahkan ada kuda yang harganya 3 miliar kan? Kudanya Pak Prabowo misalnya. Kudanya Rasulullah mungkin harganya bisa lebih dari 3 miliar. Kuda-kuda yang gagah luar biasa. Terus ngasih emas berkilo-kilo, ngasih senjata pedang dari baja yang luar biasa, sehingga totalnya lebih dari 30 miliar sumbangan Utsman itu sekarang nyumbang tuh. Bayangin 30 miliar dikali 700 kali lipat. Dan sebesar itulah pahala Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar cuma nyumbang dikit, karena beliau udah jatuh miskin. Begitu juga nanti ketika Utsman menyumbang satu sumur milik orang Yahudi, yang pertama dibeli setengah, lalu beli lagi setengah lagi, dan itu dipakai sampai hari ini nggak putus-putus airnya. Kemana pahalanya? Selain kepada Utsman, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Belum lagi kita ngomongin Abdurrahman bin Auf, yang ketika Rasulullah wafat, beliau menyumbang untuk istri-istri Nabi satu orang berapa? 20 miliar. Masing-masing istri Nabi itu dikasih hadiah oleh Abdurrahman bin Auf, karena udah nggak ada lagi Nabi yang menafkahi. Satu orang itu kalau kita total dengan bahasa kita 20 miliar satu orang. Yang dikasih siapa? Istri Nabi, Abdurrahman bin Auf. Belum lagi nanti sahabat-sahabat yang lain seperti misalnya Sa'ad bin Mu'az, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan segala Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Semua mereka mendapatkan pahala, dan pahala mereka dikumpulkan semuanya dikasih kepada Abu Bakar As-Siddiq tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Makanya diriwayatkan bahwa Jibril tuh pernah mau mengukur surganya Abu Bakar. Pengen tahu surga Abu Bakar itu seluas apa sih? Udah 1 tahun terbang, itu masih di pinggirnya surga Abu Bakar, belum sampai ke tengah. Saking luasnya surga Abu Bakar Siddiq. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia cerdas dalam beramal, keren gitu. Dia menggunakan amal yang berlipat ganda, dan kalau dakwah, man dalla ala khair, man sunnatan hasanah, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, siapa yang mencontohkan contoh yang baik, itu yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan salah satunya adalah dakwah fi sabilillah. Jadi bagi saya pribadi, anak muda yang keren itu adalah usianya masih muda, energik, kemudian dia taat pada Allah ibadahnya, kemudian dia asik dalam dakwah, muamalah, akhlaknya. Itulah anak muda yang keren. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Sa'ad bin Mu'az, ada Mus'ab bin Umair, ada Bilal bin Rabah. Ini orang-orang yang usianya di bawah 30 tahun rata-rata. Sehingga coba kita belajar menjadi orang-orang seperti mereka. Belajar akhlak nomor 1 tuh. Islam itu adalah akhlak. Ad-din wal akhlak. Agama itu adalah akhlak. Kalau tidak ada akhlak, maka dia nggak punya agama. Saya pernah baca beberapa artikel dari para ulama tentang masalah akhlak ini, yang menjadikan seseorang itu, kalau dalam bahasa hashtag saya itu taat tapi asik. Taat itu yang kemarin kita bahas, taat sama Allah, tawakal kepada Allah. Asik itu adalah akhlak. Bahkan ketika ini ada satu pertanyaan nih, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Muhammad yang buta huruf? Menurut jumhur ulama, buta hurufnya benar-benar nggak bisa baca tulis, yang buta huruf, yang miskin, yang yatim,
yang nggak terkenal kekuatan fisiknya walaupun beliau kuat, yang nggak punya banyak pengikut dalam kabilahnya. Kenapa yang dipilih adalah orang kayak gini? Kalau mau efektif, logika kita nih, Allah mending milih orang yang paling kaya aja. Katakanlah misalnya salah satu yang paling kaya di situ Abdurrahman bin Auf. Udah pilih Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya. Nanti dia bisa ngajak orang kepada Islam itu dengan cara dia memotivasi lewat harta, dikasih pekerjaan, dikasih bantuan, dibayarin kalau sakit segala macam, kan lebih gampang kan? Berdakwah dengan kekayaan yang banyak. Kenapa nggak pilih orang yang paling kaya? Kenapa yang justru orang yang miskin seperti Rasulullah SAW? Atau kenapa Allah nggak memilih Rasul itu adalah orang yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh di Mekah waktu itu salah satunya adalah Walid Al-Mughirah, bapaknya Khalid. Itu paling berpengaruh. Kalau dia ngomong A, semuanya jadi A. Atau minimal Abu Thalib lah, bapaknya Rasulullah, itu juga berpengaruh. Walaupun lebih berpengaruh Walid sebetulnya. Kalau di Bani Hashim mungkin Abu Thalib, tapi kalau seluruh Quraisy, Walid Al-Mughirah itu yang paling berpengaruh. Kenapa nggak Walid? Sehingga kalau Walid berdakwah, orang semuanya akan ikut. Kenapa Muhammad yang tidak berpengaruh? Atau kenapa nggak orang yang paling pintar, yang paling banyak wawasannya, yang kalau dia ngomong orang nggak berani adu argumen? Siapa dia? Abu Jahal. Yang nama jahilnya itu Abu Al-Hakam, bapak yang banyak ilmu, guru bangsa. Sehingga kalau Abu Jahal ngomong, orang nggak berani bantah. Emang kamu tahu apa kata Abu Jahal? Kan gampang kan? Kenapa yang dipilih yang buta huruf malah? Atau kenapa nggak memilih yang paling kuat fisiknya? Umar, Khalid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hamzah, preman-premannya Makkah gitu. Kenapa nggak pilih Umar aja? Orang yang ketika dia mau hijrah, dia berdiri di depan Ka'bah, dia bilang, Ya ma'syara Quraisy, i'lamu anni muhajir. Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah saya akan berhijrah. Siapa yang pengen anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, tunggu saya di balik bukit ini. Dia tantang coba. Mau hijrah aja pamer gitu. Yang lain hijrah diam-diam malam-malam gitu. Dia siang-siang, saya mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit ini. Ada yang berani nunggu nggak? Kayaknya hijrah yang paling lama itu kan bersama Umar ya. Kenapa nggak Umar aja yang kalau dia berdakwah orang nggak berani nentang, bakalan dibunuh sama dia. Ternyata yang dipilih justru Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlaknya yang paling baik. Al-Amin wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan pertimbangan finansial, bukan pertimbangan kekuasaan, bukan pertimbangan kekuatan, bukan pertimbangan selebritas, bukan pertimbangan wawasan. Ternyata pertimbangan kenapa Allah memilih Muhammad menjadi utusan Allah adalah akhlaknya yang terpuji. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang di mata Allah itu pilihan, sebaik-baik hamba Allah, jadilah orang yang paling baik akhlaknya di antara manusia. Sampai Nabi mengatakan khairun nas anfa'ullah linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu akhlak. Ini yang saya pahami, ternyata akhlak itu luar biasa, dahsyat sekali pengaruhnya. Termasuk bahkan gara-gara akhlak, seseorang itu dijamin menjadi ahli surga. Itu banyak hadis-hadis tentang masalah orang yang dijamin surga gara-gara akhlak. Siapa salah satunya? Salah satunya adalah seorang laki-laki yang gak terkenal, ibadahnya biasa-biasa aja, orang Ansor, yang suatu hari Nabi lagi duduk bersama para sahabat ini, terus Nabi bilang, tunggu ya, bentar lagi datang ahli surga nih. Ternyata pas ditunggu datang seorang laki-laki yang bahkan nggak disebutkan namanya, saking nggak terkenal. Datang laki-laki itu, dia masuk masjid sholat 2 rakaat terus pergi. Kata sahabat, dia masuk rumah ya gitu. Ahli surga, bayangin, dijamin surga, masih jalan di bumi tapi udah dijamin surga. Besoknya Nabi bilang lagi, tunggu ya, bentar lagi datang seorang laki-laki dan dia itu ahli surga. Ditunggu-tunggu, ternyata yang datang orang yang sama. Sampai 3 kali, akhirnya Abdullah bin Amr bin As menjadi penasaran dan pengen belajar. Apa sih rahasianya? Singkat cerita, pas diperhatiin di rumahnya, ibadah malamnya itu nggak ada. Dia nggak tahajud, dia bukan ahli Al-Quran yang hafiz, dia bukan seorang ulama besar, dia bukan ahli puasa Senin Kamis, orang biasa aja. Paling sholat wajib doang di masjid. Malam-malam diintip, jangan-jangan dia malam tuh nangis, sudah kerjaan tahajud. Ternyata nggak pikir malamnya. Paling bolak-balik doang sambil bilang Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah gitu doang. Pas balik, subhanallah sekali doang itu juga nggak subhanallah enggak. Orang yang sangat biasa ibadahnya. Sampai akhirnya Abdullah agak-agak kecewa.
kayaknya nggak ada yang menarik nih untuk saya ambil pelajaran, mau izin mau pulang. Sebelum pulang baru dia memberitahu rahasianya. Apa rahasianya? Akhlaknya apa? Hatinya itu nggak pernah merasa iri kepada kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Itu orang yang berada. Dia bilang, saya itu nggak pernah merasa dengki, iri, susah kalau melihat ada orang yang bahagia. Malah saya ikut berbahagia. Kalau ada orang yang dapat nikmat dari Allah, saya bilang alhamdulillah dia dapat nikmat dari Allah. Kalau ada orang yang susah, saya juga mengatakan innalillah, kasihan dia. Ini Raufur Rahim, ini akhlak. Ternyata lewat akhlak itulah dia menjadi ahli surga, dijamin surga. Akhlak yang luar biasa. Perempuan juga gitu. Kenapa seorang perempuan yang banyak berzina tiba-tiba dijadikan ahli surga oleh Rasulullah SAW? Seorang perempuan, katakanlah bahasa sekarang PSK gitu ya. Makanya jangan hanya memakai dari sudut pandang fikih. Lihatlah dari sudut pandang moral atau akhlak juga. Bisa jadi seseorang berubah. Seorang PSK udah berdandan, udah segala macam, udah cantik gitu. Nunggu tamunya di sebuah jalan. Kupu-kupu siang lah. Soalnya waktu itu siang udah malam. Nah, dia nunggu tamunya di sebuah jalan dekat sumur. Lagi nunggu-nunggu dia pakai sepatu, udah dandan cantik, udah wangi. Yang datang bukan tamu, seekor anjing. Anjingnya kehausan, ngejelurin lidah saking hausnya. Melihat anjing yang kehausan, dia kasihan. Akhirnya sifat kasihan itu membuat dia membuka sepatu yang dia sayang banget dengan sepatu itu, sepatu kerja banget. Dia buka tuh sepatu, dia turun ke dalam sumur, dia ambil air, dia kasih minum pada anjing. Anjing itu udah minum, dia turun lagi, dia kasih lagi minum. Dia sampai anjing itu puas dan pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Allah turunkan rahmat kepada perempuan ini. 3 loh rahmatnya diturunkan. 1, Allah beri dia hidayah, sehingga yang tadinya dia sedang berzina jadi benci berzina. Gara-gara ngasih minum anjing doang, Allah kasih hidayah dalam hatinya, Allah ganti, bolak-balikan hatinya, yang tadinya senang bermaksiat, sekarang benci dengan maksiat. Udah gak tertarik lagi berzina, udah gak mau nunggu-nunggu tamu-tamu lagi. Udah, langsung mau pulang gitu. Dikasih hidayah. Yang kedua, Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Anjing loh. Cuma anjing doang, tapi dihapuskan semua dosa-dosanya. Jadi 0, gak ada dosa. Dan yang ketiga kata Nabi, min ahlil jannah, dijamin masuk surga. Cuma ngasih minum anjing, yang secara fikih anjing itu najis. Kalau kena liurnya kita harus mencuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Yang secara fikih nggak boleh dipelihara di dalam rumah, hanya sebagai penjaga atau pemburu. Yang secara fikih dia nggak boleh ada di kota Makkah dan Madinah, harus dibunuh kalau ada di kota Makkah dan Madinah. Secara fikih tercela, tetapi secara akhlak, siapapun yang memberikan kebaikan walaupun kepada makhluk tercela kayak gini sekalipun, nilainya di mata Allah itu tingginya luar biasa. Kalau ngasih minum anjing aja pahalanya kayak gitu, terus ngasih makan manusia gimana tuh pahalanya? Ini baru namanya keren. Kalau seseorang itu taat dan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adz-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar
أو بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah, dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi,
maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba, dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin, yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau, seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya.
Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan, itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mentarbiyah, mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar, karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing. Memberi dia nasihat. Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qawlan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan,
atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat, ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan, dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara, setiap orang yang datang ke masjid, mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul, lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik.
Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, "Hei anak muda, temenin saya belanja." Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya, membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, "Oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa?" Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, "Aisyah, hari ini saya berpuasa." Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah?" Aisyah mengatakan, "Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya." Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, "Ya, memangnya ada apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid?" Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana?" Kata Nabi, "Ya dibersihkan." Kata dia, "Ya tapi bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk
curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينة اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.